Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang prinsip-prinsip dan faktor-faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat. Prinsip-prinsip kesehatan masyarakat itu terbagi atas beberapa bagian. Yang pertama, sasaran pelayanannya meliputi individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Jadi, selalu kesehatan masyarakat itu memperhatikan individu. Ya, kenapa? Karena individu adalah bagian dari keluarga. Ketika satu individu sakit dalam satu keluarga, maka tentunya langsung ataupun tidak langsung juga akan mempengaruhi anggota keluarga yang lainnya. Kemudian nanti setelah individu, yang diperhatikan juga adalah keluarga, kemudian kelompok, dan masyarakat. Jadi kalau kita lihat dari sasaran yang pertama ini, kesehatan masyarakat itu berjenjang, meliputi unit yang paling kecil, kemudian sampai ke unit yang paling besar. Sampai nanti kemudian pada unit bangsa dalam sebuah negara. Kemudian yang kedua, dasar utama pelaksanaan perawatan kesehatan masyarakat itu menggunakan metode pemecahan masalah. Nah, metode pemecahan masalah dalam kesehatan masyarakat itu ada banyak macam. Tetapi yang paling penting, metode pemecahan masalah apapun yang dipilih, itu nanti dituangkannya dalam pelayanan kesehatan. Ya. Jadi metode pemecahan masalah dalam kesehatan masyarakat itu ada banyak macam. Tapi yang paling penting nanti itu dituangkan dalam pelayanan kesehatan. Tentunya metode pemecahan masalah yang dipilih itu nanti akan sangat tergantung dari beberapa aspek, misalnya ketersediaan sumber daya yang ada dalam sebuah kelompok ataupun komunitas masyarakat. Kemudian yang ketiga, prinsip dari kesehatan masyarakat, kegiatan utama pelayanannya itu ada di masyarakat, bukan di rumah sakit. Ini artinya kesehatan masyarakat ini dia tidak reaktif, tapi proaktif. Reaktif artinya apa? Reaktif itu artinya kesehatan masyarakat tidak menunggu datangnya masalah, tetapi mencegah supaya masalah itu tidak terjadi. Maka selalu sasaran kegiatan utama pelayanan itu ada di masyarakat. Kenapa di masyarakat? Karena di masyarakat itu kemungkinan ada sekelompok individu yang sudah jatuh sakit, tetapi masih bisa dicegah supaya dia tidak ke rumah sakit misalnya. Ataupun ada sekelompok individu yang sehat, yang kesehatannya perlu dijaga supaya dia tidak jatuh sakit. Kemudian yang keempat, peran tenaga kesehatan yang terpenting dalam kesehatan masyarakat itu dia sebagai pendidik atau edukator dan agent of change atau agen perubahan. Jadi tenaga kesehatan dalam Kesmas itu dia sifatnya pendidik. Kalau kita menggunakan terminologi pendidik, maka kesannya tenaga kesehatan yang ada dalam Kesmas itu sifatnya bermitra dengan kelompok sasarannya. Nah, kemudian kalau kita bicara agent of change atau agen perubahan, maka tenaga kesehatan ini fungsinya dia merupakan orang yang mengajak masyarakat untuk berubah ke arah yang lebih baik tentunya. Ya. Tentunya dalam proses perubahan itu tetap melibatkan masyarakat sebagai subjek perubahan. Kemudian yang kelima, praktek kesehatan masyarakat itu dasarnya dari masyarakat. Jadi praktek kesehatan masyarakat yang ada itu merupakan kebutuhan, aspirasi, masalah yang sumbernya ada dalam masyarakat. Jadi misalnya masyarakat menginginkan pemutaran film atau video ya, dalam usaha-usaha promosi. Maka dalam kegiatan promosi kesehatan, dalam kegiatan peningkatan usaha kesehatan, selalu ada misalnya pemutaran video. Nah, kenapa
ada muncul seperti itu karena itu merupakan kebutuhan masyarakat misalnya, atau merupakan aspirasi dari masyarakat. Kemudian praktek Kesmas itu dipengaruhi perubahan dalam masyarakat atau perkembangan masyarakat. Misalnya gini, sekarang ini kan kita masuk di era 4.0. Ketika masyarakat menginginkan usaha-usaha promosi itu tidak lagi dalam bentuk penyuluhan, tetapi melalui pemutaran video di channel YouTube, maka pada akhirnya nanti praktek promosi kesehatan yang selama ini konvensional selalu menggunakan penyuluhan itu akan berubah menjadi misalnya pemutaran video di channel YouTube, ya, atau siaran langsung di IG dan seterusnya. Kenapa? Karena tuntutan dari masyarakat itu sendiri, karena ada perubahan dan perkembangan dalam masyarakat misalnya. Kemudian yang ketujuh, praktek kesehatan masyarakat adalah bagian dari sistem kesehatan masyarakat itu sendiri. Ya. Jadi kalau misalnya dalam sistem kesehatan masyarakat itu memperbolehkan penggunaan teknologi informasi dalam kegiatan-kegiatan promosi ataupun preventif, malah dalam kegiatan kuratif dan rehabilitatif, maka dalam prakteknya nanti penggunaan video, ya, penggunaan media pembelajaran yang sifatnya audiovisual yang sifatnya atraktif seperti video di YouTube itu merupakan sesuatu yang sebenarnya koheren atau sebenarnya nyambung dengan sistem kesehatan masyarakat itu sendiri. Yang terakhir, prinsip kesehatan masyarakat. Praktek kesehatan masyarakat itu adalah gambaran dari seluruh program kesehatan masyarakat. Jadi, apa yang dipraktekkan dalam kesehatan masyarakat itu sendiri, itu adalah gambaran dari seluruh program kesehatan masyarakat. Misalnya, kesehatan masyarakat itu salah satu programnya di aspek preventif. Terus prakteknya misalnya dengan mencuci tangan sebelum makan atau mencuci tangan sebelum bersentuhan dengan anggota keluarga. Maka antara program dengan praktek itu kan jadi nyambung. Karena ada program preventif misalnya dipraktekkan salah satunya dengan mencuci tangan sebelum makan ataupun sebelum mencuci tangan sebelum berinteraksi dengan anggota keluarga. Ini menjadi relevan apalagi kalau kita bicara di tengah kondisi pandemi COVID-19. Selanjutnya, kalau kita bicara faktor-faktor yang mempengaruhi derajat Kesmas atau derajat kesehatan masyarakat, maka kita akan selalu teringat pada konsep atau teori ini. Teori ini dikemukakan oleh Hendrik L. Bloom. Jadi Hendrik L. Bloom itu penelitiannya di Amerika sana menemukan ada 4 faktor. Ya, ada 4 faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan seseorang. Ya. Faktor pertama pelayanan kesehatan, kemudian perilaku, lingkungan, dan genetik atau hereditas. Dalam penelitiannya, Hendrik L. Bloom menemukan bahwa faktor perilakulah yang merupakan faktor dominan mempengaruhi derajat kesehatan seseorang. Baru kemudian pelayanan kesehatan, baru kemudian lingkungan, baru kemudian hereditas. Artinya, sebaik apapun pelayanan kesehatannya, sebagus apapun lingkungannya, kalau perilakunya tidak bagus, maka seseorang itu cenderung akan tidak bagus juga derajat kesehatannya. Ya. Tapi yang penting diingat, yang harus dipahami bahwa penelitian ini itu dilakukan di Amerika sana. Tentunya hasilnya akan berbeda ketika ini dilakukan di negara-negara berkembang. Maksudnya gini, tadi kan Hendrik L. Bloom itu menemukan bahwa perilaku yang menjadi faktor utama, ya, faktor penting, baru kemudian pelayanan kesehatan, lingkungan, dan genetik. Nah, kalau kemudian ini diteliti atau diaplikasikan di Indonesia, bisa jadi pelayanan kesehatan dulu yang menjadi faktor dominan, ya, baru kemudian perilaku, baru lingkungan, baru kemudian genetik, ataupun lingkungan dulu, genetik dulu, pelayanan kesehatan, baru perilaku. Ya.
Nah, tetapi kita tidak usah masuk di perdebatan itu sebenarnya. Yang jelas, yang harus diingat ketika seseorang itu atau sekelompok orang ingin sehat, maka memperhatikan 4 faktor ini berdasarkan teori dari Henry L. Bloom. Nah, kemudian sehat yang dimaksud di sini tentunya kalau kita merujuk atau kita kalau Anda masih ingat pertemuan pertama, itu sehat secara fisik, mental, dan sosial. Nah, kemudian pelayanan kesehatan yang dimaksud di sini bukan hanya dari sisi kuantitas ataupun jumlah, tapi dari sisi kualitas. Ya. Saya kasih contoh begini. Kenapa pelayanan kesehatan ini juga ikut mempengaruhi sehat tidaknya seseorang? Anda bisa bayangkan kalau kita datang ke puskesmas, terus petugasnya itu, ya, sebelah kanan matanya merah, sebelah kiri matanya biru, ya kan? Nah, artinya apa? Artinya dari sisi pelayanan itu ikut mempengaruhi sehat atau tidak sehatnya kita. Ketika sebuah sarana pelayanan kesehatan itu dia kualitasnya bagus, tentunya orang cenderung datang ke situ. Begitupun sebaliknya, ketika pelayanan kesehatan itu kualitas pelayanannya tidak terlalu bagus, tentunya orang akan enggan datang ke situ. Ya. Meskipun sebenarnya kita berharap semakin sedikit orang yang datang ke pelayanan kesehatan. Kemudian kita bicara tentang lingkungan. Lingkungan yang dimaksud di sini bukan hanya lingkungan fisik, tapi juga lingkungan sosial, ekonomi, ya, dan seterusnya. Karena seringkali lingkungan sosial itu ikut mempengaruhi derajat kesehatan kita. Contoh, Anda bisa membayangkan kalau di tetangga kita kanan kiri itu dari jam 7 malam sampai jam 7 pagi itu putar lagu dangdut koplo yang volumenya kencang gitu. Kita kan pasti terganggu istirahatnya. Ya. Nah, ketika kita terganggu istirahatnya, maka besoknya misalnya ketika kita mau beraktivitas, kan kita jadi tidak bugar. Dan seterusnya. Itu contoh kecilnya. Betapa bahwa lingkungan sosial itu juga bisa mempengaruhi derajat kesehatan seseorang atau sekelompok orang. Nah, yang terakhir genetik. Genetik ini banyak atau ada beberapa penyakit itu yang disebabkan oleh faktor genetik. Obesitas misalnya. Kalau kita menyebutkan kata diabetes mellitus atau kencing manis. Meskipun ada beberapa penelitian terbaru yang mengatakan bahwa ternyata DM itu juga sekarang faktor dominannya sekarang bukan semata-mata karena genetik, tapi lebih kepada lifestyle. Tetapi sebagai sebuah teori, sebagai sebuah konsep yang dikemukakan oleh Henry L. Bloom, tentunya hal-hal seperti itu harus kita perhatikan. Ya. Ini kita bicara secara teoritik ya, secara ilmu pengetahuan, status derajat seseorang atau sekelompok orang. Nah, kalau kemudian ada faktor tertentu di luar ini, berarti itu bukan bagian dari Henry L. Bloom. Misalnya ya contoh sederhana gini. Kenapa ada sekelompok orang misalnya yang tidak pernah cuci tangan sebelum makan, tapi sepanjang hidupnya misalnya tidak pernah juga diare. Misalnya. Atau ada sekelompok orang yang sepanjang hidupnya merokok, tapi di akhir hayatnya misalnya ternyata dia juga tidak kena kanker paru-paru dan seterusnya. Nah, itu apa ya? Itu merupakan hal lain ya yang tidak terdapat di teorinya Henry L. Bloom ini. Yang jelas, teori Henry L. Bloom ini dihasilkan melalui sebuah penelitian. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dalam materi ini menjadi jelas ya untuk kita semua. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.